Baik, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan terkait dengan analisis putusan PT UN nomor 19 garis miring 9 G garis miring 2023 garis miring PT UN Yogyakarta. Di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Panji Darmawan, Cantik Diva Regina Titania Melvana, Divo Toras Ramadan, Yulia Putri, Yani, Ika Arifatum, Pandu Fajar Farandi, Jasmine Lutfinsa Fitri, Alfandria Wiatmoko, Natasha Fa, Esa Anugrah, Ayunira, Muhammad Zidanul Hakim, Rifa Bayu Wiranda, Syaputra, Syakira, Sonya, Rajmin Naldi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kelompok kami. Dari Mas Panji dulu, bisa tidak ya Mas? Baik, saya akan membaca slide pertama, yaitu analisa putusan PT UN nomor 19 G 2023 PT UN Yogyakarta. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN nomor 19 G 2023 PT UN Yogyakarta merupakan sebuah analisis komprehensif atas sengketa administratif yang terjadi di bidang pertanahan. Kasus ini melibatkan para ahli waris yang menggugat keputusan administratif terkait pencatatan peralihan hak atas tanah ibu mereka. Melalui putusan ini, kita dapat melihat bagaimana Majelis Hakim PT UN menangani sengketa dengan cermat, mempertimbangkan aspek hukum yang relevan, dan memberikan putusan yang adil bagi para pihak yang bersengketa. Selanjutnya, slide selanjutnya bisa di-skip. Pertimbangan Hakim. 1. Kewenangan Majelis Hakim. Majelis Hakim berpedoman pada peraturan undang-undang yang relevan seperti Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah untuk memastikan kewenangan dan yurisdiksi pengadilan dalam memeriksa sengketa ini. Yang kedua, aspek substansial sengketa. Hakim juga mempertimbangkan ketentuan hukum terkait surat kuasa, khususnya mengenai kapan berakhirnya surat kuasa, sebagai dasar untuk menilai keabsahan peralihan hak atas tanah yang menjadi objek sengketa. Yang ketiga, kesimpulan hakim. Berdasarkan analisis terhadap fakta hukum dan peraturan yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa yang menjadi dasar peralihan hak tersebut merupakan surat kuasa mutlak yang tidak dapat ditarik kembali. Selanjutnya, gugatan para penggugat. Objek sengketa, gugatan ini diajukan terkait pencatatan pendaftaran peralihan hak atas tanah dengan sertifikat hak milik nomor 1198 yang terletak di Kelurahan Sardono Harjo, Kecamatan Ngalik, Kabupaten Sleman. Dasar gugatan, para penggugat mendalilkan bahwa peralihan hak tersebut merupakan cacat administrasi, karena seharusnya hak atas tanah tersebut beralih kepada mereka yang ahli waris dari ibu kandung mereka, Nyonya Suraini atau Suryani. Tuntutan penggugat berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara
penggugat meminta agar keputusan tata usaha negara terkait pencatatan peralihan hak tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Yang selanjutnya ada jawaban gugatan tergugat. Yang pertama, ekspresi kompetensi absolut. Tergugat mengajukan ekspresi bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa ini karena objek sengketa adalah akta jual beli yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah PPAT, bukan pejabat tata usaha negara. Bantahan terhadap gugatan. Tergugat membantah seluruh dalil penggugat dan menyatakan bahwa tindakan administratif yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak merugikan penggugat secara langsung. Pemohon tergugat memohon agar pengadilan menerima eksepsi, menyatakan tidak berwenang, serta menolak gugatan penggugat secara keseluruhan. Selanjutnya, eksepsi dan pertimbangan hakim. Yang pertama, eksepsi tergugat. Tergugat merupakan eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan bahwa sengketa ini merupakan masalah keperdataan yang harus dibuktikan di peradilan umum. Yang kedua, pertimbangan hakim. Majelis hakim menolak eksepsi tergugat dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga, putusan hakim. Dengan menolak eksepsi tergugat, majelis hakim memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dan memberikan putusan akhir atas gugatan-gugatan penggugat. Kemudian proses pembuktian. Pertama, alat bukti. Proses pembuktian dalam perkara ini melibatkan berbagai jenis bukti, termasuk surat atau tulisan yang diajukan oleh para pihak dan telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti yang sah. Kemudian bukti elektronik. Meskipun hukum acara PT-UN belum sepenuhnya mengakomodasi dokumen elektronik, beberapa undang-undang baru telah mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, menunjukkan adaptasi sistem hukum terhadap kemajuan teknologi. Kemudian pembuktian. Proses pembuktian di PT-UN meliputi pengajuan, pemeriksaan bukti, penilaian bukti, dan keputusan hakim yang memastikan putusan didasarkan pada bukti yang sah dan relevan. Amar putusan. Baik, selanjutnya amar putusan. Dalam putusan yang pertama adalah menolak eksepsi. Majelis hakim menolak eksepsi tergugat dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini. Kemudian amar putusan yang kedua, gugatan dikabulkan. Pengadilan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal pencatatan peralihan hak atas tanah yang disengketakan. Kemudian amar putusan yang ketiga, tergugat diwajibkan untuk mencabut pencatatan peralihan hak tersebut dan membayar biaya perkara. Kemudian analisis putusan. Kepastian hukum. Putusan ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan hukum dalam transaksi properti untuk menjaga kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak properti yang sah. Kemudian selanjutnya ada keadilan. Pengadilan mengabulkan gugatan dan memerintahkan tergugat untuk mencabut pencatatan peralihan hak, menunjukkan upaya pengadilan untuk menegakkan keadilan. Yang selanjutnya, perlindungan hak. Putusan ini memberikan perlindungan terhadap hak-hak penggugat sebagai ahli waris yang seharusnya memiliki hak atas tanah tersebut.
Kesimpulan selanjutnya ada kesimpulan penolakan ekspedisi. Pengadilan menolak ekspedisi tergugat dan menyatakan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini. Kedua, pengkabulan gugatan. Pengadilan mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Penggugat menyatakan batal pencatatan peralihan hak atas tanah. Yang terakhir, kewajiban tergugat. Tergugat diwajibkan untuk mencabut pencatatan peralihan hak dan membayar biaya mereka. Putusan ini menunjukkan upaya pengadilan untuk menegakkan kepatuhan terhadap aturan hukum, menjaga kepastian hukum, dan melindungi hak-hak properti yang sah. Hal ini penting untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam transaksi pertahanan. Kemudian penutup, putusan PT UN nomor 19G 2023 PT UN Yogyakarta ini merupakan contoh konkret bagaimana Pengadilan Tata Usaha Negara berperan dalam menyelesaikan sengketa administratif di bidang pertanahan melalui proses pemeriksaan yang cermat dan putusan yang adil. Pengadilan dapat memastikan terlindunginya hak-hak masyarakat serta tegaknya kepastian hukum. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur dan aturan hukum dalam setiap transaksi pertanahan untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok 9. Apabila ada kata maupun perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.